Salam Berdaya Indonesia. Salam Berdaya. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini para sahabat berdaya di seluruh Indonesia kita bertemu kembali dalam Ngobrol Berdaya Part 2. Ya, Alhamdulillah Pak Herman, ya kondisi hari ini pandemik ya COVID-19 di Indonesia sudah semakin bertambah ya. Iya, Ada sekitar 60.000 lebih ya, yang sudah terkena positif COVID-19 dan sekitar 3.000 lebih sekarang yang sudah meninggal dunia. Dan tentu ini pengaruh yang cukup besar ya, khususnya pengaruh juga terhadap kehidupan pedesaan. Ya, petani-petani yang biasa bercocok tanam, kemudian panen begitu ya, dibawa ke pasar. Sekarang karena kondisi PSBB di mana-mana, pasar sepi, orang juga enggan ya untuk ke pasar karena khawatir terkena COVID begitu. Sehingga ini juga menurunkan pasar ya dari para petani. Itu baru dampak petani. Belum hal yang lain ya, yang lebih banyak kepada bisnis sifatnya retail dan sektor-sektor informal ya, itu banyak juga yang terdampak gitu ya. Nah, Pak Herman, hari ini kita akan membahas bagaimana untuk mengatasi ya ujian bersama ini ya terhadap efek COVID-19, dan mungkin kita nih sebagai masyarakat yang tinggal di pedesaan ya dan punya program pemberdayaan desa begitu. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebarokahan, memberikan rahmat, memberikan rezeki yang kecukupan untuk kita semuanya. Untuk saudara-saudara kita yang kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT, dan bangsa ini senantiasa diberikan pertolongan seluruh yang ada di dunia, tentunya dari penyakit COVID maupun virus-virus yang lainnya membahayakan. Nah, tadi terkait dengan perkembangan ekonomi ya, memang ini menarik kalau kita lihat memang kondisi bangsa Indonesia. Kalau tahun 2019 itu tingkat kemiskinan kita itu 9,22, artinya sudah cukup rendah ya, dan satu digit lah. Tapi ternyata di tahun 2020 ini karena faktor COVID-19 ini kemiskinan kita naik ya, jadi menjadi 9,7 sampai 10,2. Ini data dari Bappenas. Jadi bertambahnya itu sampai 2 juta jumlah kemiskinan. Kalau penganggurannya itu bertambah menjadi 4,2 juta. Nah, ini luar biasa. Kemiskinan bertambah 2 juta, pengangguran bertambah 4,2 juta. Karena sudah termasuk kena PHK itu. Nah, ya? itu tadi karena faktor salah satunya kena PHK ya, dari beberapa perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan oleh Bu Tati, banyak yang tidak bisa melakukan proses bisnis di pasar. Walaupun sekarang sudah mulai ramai ya pasar-pasar, masuk yang di Bogor sini sudah ada kebijakan boleh untuk melakukan proses tadi dagangan di pasar, tapi tetap dengan menggunakan protokol COVID-19 ya, memakai masker, cuci tangan. Walaupun itu juga sulit ya, warga kita memang kalau untuk yang seperti itu harus terus diedukasi. Tapi ini menurut saya adalah sebuah kondisi yang membutuhkan sebuah terobosan. Nah, kita pengen diskusi pada kesempatan hari ini adalah bagaimana agar desa-desa itu tadi ya, daerah-daerah itu yang sekarang ini kan secara global terkena masalah, tapi ada beberapa daerah yang zona-zona hijau yang tidak semuanya kena masalah tadi. Maka kita harus mempunyai strategi terobosan agar bangsa ini tidak semuanya terpuruk. Maka harus ada yang bergerak di desa wilayahnya masing-masing, sehingga kita membicarakan bagaimana sih agar desa-desa ini bisa menjadi desa yang berdaya. Artinya desa ini dia bisa mandiri, tidak akhirnya selamanya tergantung dengan pusat. Berarti ini sebenarnya nyambung dengan materi sebelumnya ya, tentang kata berdaya, cuman ini bagaimana kita bukan saja sekedar kita sebagai personal, tapi ini bisa berbuat sesuatu agar desa ini bisa lebih memaksimalkan potensinya begitu ya. Nah betul, kalau dulu kan kita bicara individu ya, kalau sekarang kita bicara desa, agar gimana sih desa berdaya. Nah ini menarik karena tadi data kemiskinan tadi seperti yang sampaikan tadi. Nah kalau kita lihat kondisi desa, tidak semuanya kan orangnya miskin. Nah ini harus
bagaimana kita mengatur strategi. Memang harus bergerak ini semua stakeholder yang ada di desa, dari pemerintahnya, ya, dari ormas-ormasnya, dari ulamanya, dari masyarakatnya sendiri dan seterusnya, harus ada yang menjadi penggerak. Nah, penggerak inilah yang kemudian dia mengumpulkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak semua orang desa itu miskin, kecuali ada desa khusus yang memang desa miskin misalnya. Tapi secara umum di desa itu ada yang mampu, ada yang miskin. Tingkat kemiskinan misalnya sama dengan yang ada di Indonesia, misalnya 9,2%, ya 9,22%, atau mungkin ada yang lebih 10%, 15% tergantung. Berarti kan otomatis masih ada 80% lebih orang-orang yang cukup hidupnya. Bahkan mungkin di atasnya yaitu kaya. Ya. Mungkin ada anggaplah 50% orang yang masih berkecukupan, yang artinya dia masih bisa melakukan proses saving dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus ada orang yang mulai bergerak. Apalagi kalau kita lihat potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, ya siswaf yang kita singkat sifat, dalam setahun itu yang dirilis oleh Basnas itu kan 217 triliun. Bahkan rilis yang terbaru yang dikeluarkan Basnas ini sampai 350 triliun per tahun. Padahal pencapaian dari Basnas sendiri dan lembaga amil zakat yang disebut dengan LAS seluruhnya nasional itu paling banter, data yang kita pelajari kemarin 10,2 triliun. Artinya ini potensinya masih sangat besar yang ada dana di masyarakat ini. Nah, kita nggak tahu nih dana ini masih tersimpan yang belum dikeluarkan atau sudah dikeluarkan tapi tidak tercatat. Karena kan yang tercatat itu kan yang dikeluarkan Basnas, Basda, kemudian lembaga amil zakat LAS. Kalau ada yang diberikan secara langsung itu kan tidak tercatat ya, tingkat social intelligence ya, social intelligence, kecerdasan sosial. Orang Indonesia ini kan termasuk ranking atas dalam tingkat kecerdasan sosial. Jadi tingkat sosial kita tinggi ya, karena memang rata-rata negara muslim itu tingkat kecerdasan sosialnya tinggi. Menggunakan ada zakat, infak, sedekah, wakaf, riba dan macam-macam. Nah, ini menurut saya sebuah desa harus berpikir bagaimana memberdayakan atau menjadi berdaya di desanya masing-masing. Nah, ini beberapa strategi yang harus kita lakukan. Kalau pemerintahnya bergerak itu tentu bagus, karena ada banyak juga kepala desa yang dia bergerak sangat memperhatikan perkembangan desanya, sangat memperhatikan rakyatnya. Itu ya, kampung tangguh ya, nah, di beberapa wilayah. Nah, ini harus diapresiasi dan juga didorong. Nah, bagaimana kalau seorang kepala desa, seorang lurah sudah visioner gitu ya, itu sudah bagus, maka didorong oleh masyarakatnya. Tapi kalau di situ belum ada, maka masyarakat lain yang bergerak. Ya, misalnya di Tegalwaru ini misalnya dengan KWBT, maka termasuk Butati kan kita bergerak gitu kan untuk bikin yayasan ya, kemudian mencoba berbuat untuk sesuatu yang di desa ini. Nah, ini strategi-strategi harus kita lakukan. Salah satunya baik dalam pendanaan internal maupun eksternal. Kalau pendanaan eksternal ini kita mencoba menggalang nih, mensepakati, berkumpul warga desa. Warga desa ini makanya penggerak itu nanti perlu sangat dekat dengan masyarakat, juga dengan pemerintah. Nih, kondisi desa kita seperti ini. Tegalwaru misalnya punya kondisi kemiskinan sekian persen, ya pengangguran sekian persen, dampak dari Covid. Tadi kan sebutkan bahwa secara nasional pengangguran tumbuh menjadi 4 juta, 22 ya. Kalau kemiskinan tumbuh menjadi 2 juta, itu banyak sekali. Nah, termasuk di Tegalwaru atau di tempat-tempat lain pasti itu juga banyak. Dan itu mungkin lebih banyak lagi karena data resmi kadang-kadang masih ada data-data yang informalnya. Nah, itu bagaimana kita sepakati, maka ayo dana-dana orang-orang kaya tadi misalnya itu kan dana internal, kita sisihkan. Kita sepakati membuat kelembagaan masyarakat, kita sepakati berapa persen dana dari orang-orang kaya tadi yang kita kumpulkan, entah itu berupa beras, entah berupa zakat, entah berupa infak, berupa sedekah dan nama-nama yang lainnya ya. Kemudian kita pilih orang yang amanah untuk memikirkan ini tadi ya. Jadi konsepnya bagaimana kita bisa tumbuh dari potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya sendiri. Kita ajak mereka ini kan bagaimana keutamaan sedekah. Di dalam Islam ini kan masalah bahwa sebutkan Rasulullah SAW bersabda, as-saqiyu qaribun minallah. Ya, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, wa ba'idu minan nar. Bahwa orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Kemudian dia juga
dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Tapi orang yang bakhil, al-bakhil, maka qaribu minan nar, dia dekat dengan neraka. Ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah. Dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Nah, ini salah satu motivasinya kita mengajak mereka kepedulian sosial ini, khairunas amrunas, bahwa orang yang paling baik itu kan yang banyak bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini strategi satu. Nah, kira-kira mampu tidak kita ini mengajak satu desa? Kalau nggak mampu satu desa, satu RT dulu atau satu RW dan gitu. Berarti memang syaratnya harus ada penggerak di situ, Penggerak, ya, harus betul, ada penggeraknya. Bedanya antara orang pegiat sosial dengan orang yang tidak pegiat sosial itu kan bedanya begini. Orang melihat ada masalah ada di desanya, dia bisa cuek, biarin aja. Atau dia minimal mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dia dimudahkan aja. Itu orang biasa. Udah ada yang bantu Ada yang ini gitu ngurusin, ya. gitu. Tapi bagi pegiat sosial dia langsung berpikir apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Itu yang selalu berpikir, oh kita cari dana di internal. Bagaimana kalau dia nggak bisa usaha, kita carikan modal, kita tambahkan pelatihan seperti yang dilakukan oleh KWPT kan, banyak pelatihan untuk kewirausahaan, mereka untuk tumbuh. UKM jangan dibiarkan dia bangkrut, kita tetap carikan modal. Nah, kalau dana internalnya kurang, maka kita bisa akses dana-dana eksternal. Artinya kita membuka, mungkin menyiapkan lembaga itu, membuat proposal, presentasi ke lembaga-lembaga lain. Banyak lembaga zakat, ada Basnas, BP2, Palu Masyarakat, PKPU, Al-Azhar, PPPA, dan yang lainnya masih banyak sekali. Ini bisa menjadi potensi untuk kita ajak kerjasama dengan desa, dengan lembaga yang ada di desa, sehingga desa ini bisa tumbuh. Itu tadi. Nah, ini memang membutuhkan tadi keseriusan, kesungguhan dari masyarakat yang ada di desa itu tadi. Gitu. Jadi kita ajaklah ini masyarakat yang ada di desa tadi, kita mengajak, ayo buka hati kita ya, bahwa kita banyak peluang-peluang kebaikan. Yang peluang kebaikan tadi kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dan satu malah bahwa kebaikan itu kembalinya buat diri kita. Dan keburukan juga kembalinya buat kita. Jadi kalau ada peluang kebaikan kita bergerak. Jangan karena COVID-19 kemudian kita ya di rumah saja gitu ya. Tanpa membuka jendela, membuka pintu, melihat kondisi masyarakat kita. Tetaplah bisa jalan-jalan pakai sepeda. Jangan sepeda lagi ya. Karena lagi booming nih masalah sepeda. Nah, ini juga kita singgung juga nih masalah sepeda. Kan tadi baca berita bagaimana luar biasanya orang tingkat konsumsi atau pembelian sepedanya meningkat luar biasa. Sampai harganya mahal banget ya. Mahal sekali dan sampai inden. Jadi orang-orang yang produksi sepeda sampai kewalahan menangani kebutuhan itu dan harganya sudah sampai 60-an juta. Kemarin ada teman bilang, ini teman saya beli sepeda. Berapa sepeda harganya? Peleknya doang itu 12 juta. Baru peleknya doang itu belum sepeda. Sehingga kemarin ada kejadian di sebuah tempat yang teman saya sendiri yang anak itu diculik. Anak itu diculik karena apa? Ternyata anak itu memakai sepeda yang mahal. Sepeda mahal diambil, ya anaknya dipukuli, tapi alhamdulillah tuh anaknya selamat ketemu. Nah, ini salah satu yang bahaya juga ya. Jadi kalau sepeda itu orang sudah paham itu barang mewah. Barang mewah bukan hanya motor, harganya bisa juta-jutaan. Dengan kondisi begini potensi untuk kejahatannya juga tinggi. Tapi selain itu yang gaya hidup tadi, lifestyle terkait dengan bersepeda itu sehat insya Allah Mas ya, bagus. Tapi kalau sampai akhirnya kita menjadi orang yang materialistis, individualis, hanya memikirkan oh yang penting saya sepeda saya bagus, bisa jalan-jalan kemana-mana, padahal orang lain itu sulit untuk makan, maka tentu ini menjadi perhatian bagi kita ya, agar masyarakat itu butuh itu tadi. Nah mungkin ini kita bisa praktekkan. Ya jadi ini kan buat teman-teman kita kan udah mengkader ya beberapa sahabat berdaya nih yang sudah berjiwa sosial entrepreneur. Jadi sudah saatnya mulai beraktivitas atau mulai peduli dan membuat gerakan itu mulai dari sekitar rumahnya. Ya. Nah ini kan perlu ada tahapan nih bagaimana agar program yang kita lakukan atau program yang kita bantu itu sesuai dengan pas gitu masyarakat itu butuhkan. Kalau sekarang kan banyak yang melakukan gerakan ketahanan pangan, ya entah dia dengan gerakan menanam sayuran begitu ya, ataupun kolam lele dan sebagainya gitu. Nah tapi sebagian besar kan kalau di desa itu malah kayak
mapping. Nah ini kira-kira tahapannya apa nih untuk Betul. melakukan social mapping agar program kita ini pas begitu sesuai Ya. dengan kebutuhan. Ya ini menarik sebenarnya Bu, yang sampaikan tadi terkait dengan konsep bagaimana sih proses agar kita ini bisa memberdayakan desa tadi. Memang segala sesuatu harus dilakukan secara profesional gitu ya, dan amanah tentunya. Yang sampai kita ngerjakan ya sekedar jalan aja, penting saya bantu orang satu orang udah alhamdulillah, bantu orang ngasih 2.000 udah selesai, atau bagi-bagi beras selesai gitu ya. Itu kan baru permulaan saja, dan itu sudah permulaan yang baik tentunya. Ketika kita berniat baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, kita tingkatkan prosesnya, yaitu proses keprofesionalan tadi dalam lembaga-lembaga mengurus desa ini. Maka dibutuhkan ketika nanti sebuah ada tim, kita ada proses pertama adalah melakukan social mapping. Ya. Social mapping. Apa ini social mapping? Itu pemetaan wilayah. Jadi kita mappingkan di desa ini misalnya apa saja sih potensi-potensinya. Apakah ada pertaniannya, adakah peternakannya, ada perikanannya, apakah ada industri-industri kreatif. Kita mappingkan semuanya. Kemudian permasalahannya apa saja yang ada di sini misalnya. Apakah karena pendidikan yang kurang, ya banyaknya usaha yang misalnya tadi merugi, banyaknya peternak-peternak yang kemudian juga merugi, ya perikanan dan segala macam tadi. Kita mappingkan masalah-masalah tadi. Nah, ketika kita sudah mappingkan potensi, masalah, peluang, ya, dan mungkin gangguan-gangguan yang juga mungkin ada, misalnya premanisme, misalnya ya, dan lain seperti itu, maka kita kemudian lanjutkan membuat strategi. Jadi membuat namanya MPP misalnya, matrik perencanaan program. Nah, tujuannya apa? Matrik perencanaan program ini agar pola pikir kita ini terarah. Ketika mau bikin program itu jelas goalnya apa. Goal ini adalah tujuan akhir dari program tadi. Ada kemudian tujuannya, purpose-nya, kemudian ada objektifnya, dan kemudian ada program-programnya apa saja yang harus kita buat di situ. Jadi harus kita lakukan perencanaan. Salah satunya yang tadi kita bicarakan adanya, pertama harus melakukan social mapping pada masyarakat, potensi-potensinya apa saja yang ada di masyarakat, kendalanya apa saja yang ada di masyarakat, tantangannya apa saja yang ada di masyarakat. Nah, kemudian barulah kita merumuskan, membuat namanya matrik perencanaan program. Jadi mengapa kita harus membuat matrik? Agar jelas tujuannya, goalnya apa, tujuannya apa, ya, kemudian objektifnya apa, kemudian program-programnya apa, sehingga ini terukur. Jadi ada yang namanya kita target-target yang ditentukan, misalnya membuat apa namanya, kita mentargetkan 1 tahun itu kegiatannya apa, 2 tahun kegiatannya apa, yang ingin dicapai apa, dan itu dikaitkan dengan juga nanti adanya kaji dampak. Ya, dampak yang kita harapkan di masyarakat itu apa. Jadi misalnya nih, dampak dari ekonomi. Dampak dari ekonomi kita ingin mereka yang tadi pengangguran tadi yang sebanyak di Indonesia tadi, misalnya ada 4,22 juta tadi, misalnya di daerah kita masing-masing ada berapa ratus orang, maka kita tentukan kita bisa mengentaskan pengangguran misalnya sesuai dengan kemampuannya, 50 orang mungkin, 10 orang mungkin. Kemudian menghapuskan kemiskinan misalnya berapa orang, kalau di 2 juta di Indonesia yang totalitas mungkin sekitar ada 12-an juta, di daerah kita ada berapa, itu kita tentukan. Itu yang namanya kita menentukan key performance indikatornya, KPI-nya. Ya, KPI ini penting agar kita fokus, tidak hanya sekedar bagi-bagi, kemudian kondisi masyarakat akan tetap seperti ini saja. Ya, karena memang penting kebutuhan pokok sekarang menyelamatkan, jangan sampai ada yang kelaparan. Ini penting. Tapi setelah itu kita harus berpikir mereka untuk bangkit. Kita bangkit, kita kasih motivasi. Dan memang sekarang banyak ya orang-orang yang dulunya tidak terjun ke bisnis, sekarang terjun ke bisnis. Ini kita akui. Teman saya sendiri misalnya ustadz gitu ya, banyak yang dulu ceramah sekarang jualan madu, jualan besoda, jualan nasi kebuli. Saya melihat ini positif, sangat positif. Walaupun dia masih malu-malu, harus kita dukung yang seperti ini. Kalau komen di Facebook jangan sampai kita ketawain, minimal kita like, kemudian kita doakan mudah-mudahan sukses, barokah, ya, budaya dan segala macam. Ini bagian dari support dari kita. Kalau kita punya rezeki ya kita beli. Ya. Nah ini jangan sampai justru dijatuhkan gitu ya. Numen-numen itu. Jadi orang belum biasa bisnis nanti malah udah jatuh duluan. Warga kita juga begitu, akan banyak yang mengalami seperti dulu misalnya.
dia kerja di kantor atau dia kerja di perusahaan kemudian di PHK, ya pasti harus mencari-cari peluang kan. Nah ini harus kita support. Nah, supportnya bisa bermacam-macam tadi kan, bisa motivasi, bisa doa, ya bisa kita bantu buka market keluar dengan kondisi kita aktif ini kan, koneksi kita, jaringan kita bisa luas, kita bisa perkenalkan kepada teman-teman. Nah akhirnya kita bisa mengukur nanti kaji dampak dari program-program yang sudah kita lakukan tadi, sehingga akan tumbuhlah secara perlahan-lahan. Dan tentu kita berharap sih masyarakat ini kaji dampaknya tidak hanya ekonomi kan, dari spiritual, keagamaan juga penting. Yang sampai ini ketika kita kondisi corona ini semakin jauh dari Allah SWT, semakin dekatlah insyaallah. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita bertakwa ini kita jalan. Kami tawakal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah diberikan kecukupan. Ini semangat spiritual kepada masyarakat itu juga penting yang disampaikan. Kemudian semangat dalam berjuang bersama-sama, kita datang kepada pihak pemerintah, kelurahan atau desa, kepada ulama, tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak berpikir bersama. Karena mereka juga pengen, ya saya juga pengen, cuma bingung gimana bergerak. Nah ketika kita ketemu orang yang seperti itu, Masya Allah gampang ya, baik kita siapkan bergerak bersama. Yang sulit adalah mohon maaf aja, saya sudah sibuk ngurusin diri saya sendiri. Nah, kalau yang masih seperti ini yang masih perlu perjuangan, itu kurang lebih. Jadi kesuksesan dari program pemberdayaan itu boleh saya simpulkan, pertama memang kita harus ada gerakan partisipatif ya. Jadi mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat desa yang tempat kita tinggal ya, itu kita libatkan. Betul. Kita ajak bagaimana mereka akan lebih aware, lebih peduli ya terhadap masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Betul. Kemudian yang kedua silaturahmi ya, kunci ini yang kedua adalah silaturahmi, mengajak berbagai pihak, tokoh ya maupun dari pihak desa ataupun pihak yang lain untuk bersama-sama memecahkan masalah itu tadi ya. Dan ini sudah banyak ya kesuksesan dari program-program pemberdayaan ya di desa yang ini memulai semua dari masalah. Ya contoh misal kampung wisata bisnis Tegalwaru ini kan juga mulainya dari masalah ya. Tahun 2010 kita melihat di lingkungan kita UKM-UKM yang tidak begitu melesat dari sisi pemasaran, padahal produknya cukup baik, selalu bertemu dengan tengkulak gitu agen. Nah sekarang alhamdulillah dengan ide kampung wisata bisnis ini akhirnya produsen ketemu konsumen gitu ya. Jadi ada percepatan dalam pembelian sehingga mereka pun bisa menjual dengan harga yang normal dan sepantasnya begitu ya. Atau di wilayah lain ya Pak Herman juga sehari-hari kan di Kampung Silat Jampang awalnya berpermasalahan preman-preman ya, preman-preman di lingkungan kemudian dirangkul, didekati, kemudian diajak kebaikan ya, bagaimana agar mereka itu dengan silat bisa lebih ya bermanfaat ya buat orang lain, bukan gaya-gayaan ya. Ataupun banyak ya program-program pemberdayaan desa yang tanda kutip ikonnya itu nah ini mungkin menjadi PR nih, bagaimana kan kalau kita mapping tadi social mapping, permasalahan kan banyak nih. Nah mulainya dari mana gitu, mau masalah mana dulu nih yang harus kita atasi gitu ya, agar bisa satu-satu diselesaikan. Walaupun kan mungkin secara teori dalam pemberdayaan kan seluruh aspek harus diberesi ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan begitu. Secara holistik lah ya, semuanya kita lakukan. Tapi memang ini kita punya keterbatasan ya sebagai manusia dan sebagai tim yang ada. Kalau memang kita punya resource SDM yang kuat, tentu kita bisa menangani semua, walaupun itu sangat berat. Jadi kita harus kompleks, ini bisa kesehatan, pendidikan, ekonomi, spiritual dan segala macam. Kalau kita terbatas, maka kita ambil poin-poin yang terpenting yang bisa kita lakukan. Misalnya permasalahan yang mendasar di sebuah desa, misalnya masalah pendidikan, maka kita bisa fokus pada pendidikan. Banyak orang yang putus sekolah dan segala macam. Kita bikin sekolah-sekolah gratis, paket dan segala macam. Kalau masalahnya di situ adalah ekonomi dan potensi ekonominya besar di situ, maka kita bergerak pada ekonomi ya, seperti lakukan kita di KWPT, fokus ekonomi. Spiritual tentu bisa semuanya kita lakukan, pendidikan harus plus dengan spiritual, ekonomi dengan spiritual, ya, kemudian kesehatan juga semua dengan spiritual. Jadi kita bisa mengambil parsial saja dari
semua permasalahan-permasalahan tadi. Itu pun sudah panjang prosesnya. Nah, tapi insya Allah ini kalau kita lakukan bisa menjadi sebuah amal yang luar biasa, yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan kita ini orang yang bermanfaat untuk masyarakat, pada tetangga kita. Ya, ini kita bawa nanti di yaumil akhir, nanti kan sebagai amal-amal terbaik kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang individualis, ya akhirnya kita sibuk ngurusin sendiri saja. Dan ketika kita sulit pun kita juga pasti mengharap pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bikin semakin profesional, karena memang kemiskinan yang paling banyak itu nanti di daerah-daerah. Jadi di daerah-daerah pedesaan-pedesaan ini yang dampaknya luar biasa, terkena sangat sangat besar ya. Kecuali mereka yang masih punya lahan, karena banyak orang desa itu sudah nggak punya lahan. Kalau masih punya lahan dia masih bisa bercocok tanam, tadi nanam sayur, atau pelihara ikan dan seterusnya. Kalau dia nggak punya lahan, kalau dia terbuka pikirannya masih bisa hidroponik, bisa pakai memelihara ikan yang dengan ember-ember. Nah itu butuh ilmu yang bisa kita share kepada mereka. Kemudian kita motivasi mereka agar bisa hidup mandiri, tidak selalu tergantung meminta-minta kepada orang-orang dan seterusnya seperti itu. Ya, sahabat berdaya, ini cukup menarik ya apa yang kita bahas hari ini. Ya, tentu ini perlu strategi yang cukup matang dan perlu persiapan juga kolaborasi ya, dengan banyak pihak gitu. Nah, mungkin satu lagi nih Pak Herman ya. Ini kan oke, sudah keinginan kuat untuk mengabdikan diri untuk memberdayakan desa begitu ya. Nah, cuman belum punya lembaga gitu ya. Artinya kan memang ini agak sulit kalau dia maju hanya sebagai seorang personal gitu ya. Nah, ini kan salah satu syarat dalam kita perlu ya dalam pemberdayaan adalah menggerakkan kelembagaan atau memunculkan kelembagaan lokal dan menggerakkan kader lokal sumber daya masyarakat yang ada gitu. Sebenarnya kan kalau kita mengoptimalkan resource yang ada di internal, badan hukum tidak terlalu penting. Jadi yang penting masyarakat kumpul, bahkan satu orang bergerak aja juga sudah luar biasa. Bikin komunitas aja lah gitu ya. Bikin komunitas dulu 1, 2, 3 beberapa orang gitu ya, yang dia sudah solid sama-sama ini berjuang desa tadi, satu berdaya tadi. Yang penting ada modal sosial. Modal sosial ini kepercayaan. Ini orang dikenal baik. Kalau dikenal nggak baik itu berat. Oh kamu mah biasa kalau dikasih uang ditilep, hanya akan berat. Tapi modal sosial orang yang terpercaya, itu kan memang orang yang dekat dengan masyarakat, maka masyarakat juga akan cepat percaya. Kemudian dengan diikuti dengan tunjukkan kesungguhan, keprofesionalan tadi, maka ini akan menjadi modal. Tapi kalau mencoba mengakses keluar, ya tentu kita butuh itu tadi ya, badan hukum, kelembagaan. Tapi kalau masih kecil-kecil nggak masalah juga, bisa jalan aja sekarang ini mengakses, kecuali kita kerjasama lembaga itu mempersyaratkan. Kalau mempersyaratkan ya disiapkan. Tapi kalau kita bisa bermitra, boleh juga bermitra dengan lembaga sosial yang ada, pakai badan hukum, yayasan yang siapa, dan kita melakukan itu. Nah, kalau memang sudah sungguh-sungguh banget ya kita menyiapkan badan hukum berupa yayasan di daerahnya masing-masing. Memang akhirnya kita butuh sedikit modal lah yang membuat tapi itu juga waktunya lumayan panjang ya. Bisa 1 bulan, bisa maksimal. Iya, sambil jalan aja. Iya, sambil jalan. Ya, baik sahabat berdaya Indonesia. Alhamdulillah kita sampai kepada ujung waktu ya, dan mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa ada spirit yang lebih yang bisa didapat ya dari ngobrol berdaya kita hari ini, dan teman-teman yang menyaksikan ngobrol berdaya hari ini langsung tergugah hatinya untuk melakukan sesuatu ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi bagian ya dari apa yang kata Rasulullah sampaikan, menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Ya baik, sahabat berdaya Indonesia, saya pamit dulu. Kita bertemu dengan ngobrol berdaya part berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.